Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan hari ini adalah hari Senin 26 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hamba Bukan Tuan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 4 ayat pertama sampai dengan keempat. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahlah aku dihakimi oleh kamu atau suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar bahwa hidup kami hanyalah sebagai hamba dan bukan Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki kualifikasi sebagai hamba yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kata hamba yang disebut dengan doulos dalam bahasa Yunani, dan ada kata-kata lain yang kemudian memiliki makna adalah kita sepenuhnya milik daripada Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menentukan hidup kita sendiri, tapi sepenuhnya mengikuti Tuhan. Tetapi sebuah pertanyaan, bukankah kalau gitu kita boleh menafsirkan bahwa Tuhan itu seperti orang penjajah, di mana kita tidak punya sebuah kebebasan karena kita sebagai hamba harus tunduk sepenuhnya mengikuti seluruh keinginan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hubungan dengan manusia, mungkin kalimat yang disebutkan tadi benar. Kalau tuannya itu adalah manusia, maka Tuhan yang manusia itu adalah Tuhan yang penuh dengan keberdosaan. Dia tidak akan memberikan sebuah kualifikasi, memperlakukan dengan baik kepada sebagai hamba. Yang menarik, kalau tuannya itu adalah manusia kepada manusia, maka si hamba harus melayani, maka si hamba harus duduk, maka si hamba itu tidak punya kebebasan, tidak punya hak apapun atas dirinya. Tetapi yang menarik, sekalipun Tuhan itu adalah Tuhan dan kita hamba, yang menarik justru Kristus menyebut sebagai hamba yang setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukankah ini seakan-akan ada sebuah kerancuan? Kita hamba, Tuhan itu adalah Tuhan, tetapi mengapa Kristus datang sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan mati sampai di atas kayu salib? Disinilah adanya satu pribadi, Tuhan yang memberikan seluruh hidupnya. Sehingga kalau boleh dikatakan, dalam kasus ini, dalam kondisi yang seperti demikian, tatkala seorang yang memberikan seluruh hidupnya sampai mati untuk kita semua, agar dia dengan cintanya menunjukkan sebuah pembebasan dari hukuman dosa, pembebasan dari berbagai macam penderitaan kekal, maka Kristus yang Tuhan dan Tuhan, yang adalah Kurios dan ya adalah pribadinya juga adalah Yahweh atau Adonai dalam bahasa Ibrani, memberikan seluruh hidupnya. Disinilah seakan-akan terjadi kerancuan, dan disinilah justru adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana Kristus memberikan seluruh hidupnya untuk setiap kita masing-masing, sekalipun kita dalam posisi hamba, adalah supaya kita memiliki ketaatan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetapi hamba, kita memiliki banyak sekali privilege, banyak sekali anugerah, kebaikan. Kita diberikan segala sesuatu yang terbaik oleh Allah. Dan itulah bedanya antara Tuhan manusia, majikan manusia, dan Tuhan sebagai Tuhan dan Tuhan atas hidup kita. Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah mereka ternyata bisa dan dapat dipercaya. Sahabat perjalanan, sebuah kepercayaan yang Allah berikan dan rahasia Allah yang diberikan kepada kita, bentuknya seperti apa? Kalau kita boleh kemudian mengurai apa itu rahasia daripada Allah, rahasia dari Kristus yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kita sebagai hamba-hambanya. Yang pertama tentu rahasia yang sulit dipahami oleh orang-orang lain atau dunia, bahwa Kristus adalah juru selamat satu-satunya yang menyelamatkan kita. Itu adalah rahasia. Sebagian orang mungkin, mana mungkin orang bisa masuk surga hanya dengan percaya kepada Yesus. Bukankah harus dengan berbuat baik? Tetapi firman Tuhan mengajarkan keselamatan itu hanya tunduk sepenuhnya, percaya kepada Kristus, karena kebaikan tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ini satu rahasia kebenaran yang mungkin tidak dipahami oleh dunia. Lalu kemudian, kalau anugerah itu sudah diberikan kepada kita dan kita pasti selamat,
dosa kita sudah ditebus. Kalau begitu bagaimana kita hidup saja sesuai dengan hawa nafsu kita, melakukan dosa sebanyak-banyaknya, toh kita akan diselamatkan? Tentu tidak demikian. Seseorang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, rahasia itu disampaikan kepada kita dan terima oleh kita, maka kita punya roh. Roh kita yang sudah diperbaharui tidak akan punya kesanggupan untuk berbuat dosa dan berbuat dosa yang kemudian semakin hari semakin buruk. Namun dalam proses pertumbuhan kita, yang jelas tatkala roh Kristus ada di dalam diri kita, kita akan berjuang menjadi semakin baik. Itu yang disebut dengan rahasia dari Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi rahasia yang lainnya. Rahasianya kalau di dalam dunia kita melihat manusia berjuang mencari popularitas, kesuksesan, kekayaan, kedudukan. Tetapi di dalam Kristus rahasianya adalah kita dipanggil justru untuk tidak meninggikan diri. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk berkorban. Kita dipanggil untuk sebuah kehidupan yang berorientasi kepada kehidupan di masa mendatang. Bukan hidup di dalam dunia ini. Ini pun rahasia yang sulit untuk dipahami oleh dunia. Sewaktu kita jadi hamba, sesungguhnya kita menikmati berbagai macam anugerah Tuhan dan kebaikan-kebaikan Allah. Tetapi pemahaman hamba adalah kita punya ketaatan sepenuhnya kepada kebenaran daripada Allah sendiri yang sudah difirmankan dalam Alkitab, yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi, yang sudah disampaikan oleh para rasul dan tentunya oleh Kristus sendiri. Agar kita tidak hidup di dalam kesengsaraan, penderitaan, kesesatan, dan salah jalan. Itulah yang disebut dengan sebuah anugerah yang diberikan kepada kita. Sehingga hamba di pribadi kita, dalam kait mengaitnya dengan Tuhan dan Kristus, berbeda sekali dengan hamba, kait mengaitnya dengan manusia. Yang majikan berarti kita melayani dia. Tetapi Kristus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sehingga menarik. Justru karena kita adalah hamba-hamba Kristus, kita menangkap dan menerima rahasia Allah. Hidup kita mendapatkan seluruh keindahan-keindahan. Kita punya sebuah kehendak bebas juga. Free will yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, yang kemudian disalahgunakan. Tetapi free will kehendak bebas kita untuk menikmati berbagai macam anugerah Tuhan yang disediakan, diberikan kepada kita, baik karunia-karunia, baik juga berkat-berkat kecukupan, kesehatan, mujizat-mujizat yang Allah berikan, yang terjadi di zaman terdahulu, juga akan kita terima pada saat sekarang. Sehingga menjadi hamba-hamba Kristus adalah sebuah keindahan. Menjadi hamba-hamba Kristus adalah kita memegang kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Yang utama adalah hidup dalam kebenaran, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi setia mengikuti Sang Tuhan kita, Sang majikan hidup kita, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber iman, sumber bagaimana hidup kita bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga bersyukurlah, kita itu hamba dan bukan Tuhan. Hamba-hamba yang Tuhan bisa percayakan banyak hal. Sehingga kita bisa menjadi pemimpin, menjadi pengelola, menjadi orang-orang yang berhasil, baik di dalam dunia ini, tentu keberhasilan yang paling utama. Suatu kita meninggalkan dunia ini, kita menjadi hamba yang setia dan mendengarkan suara Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan, masuklah dan menikmatilah bersama dengan kebahagiaan dengan Tuhanmu. Sahabat seperjalanan, bersyukurlah kita seperti yang Rasul Paulus katakan, kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.